Kalau tidak, sakit pikiran kita. Nengok, apalagi rumah rapat-rapat. Nengok tetangga rumah baru. Ay. Nengok tetangga mobil baru. Ay. Nengok tetangga bini baru. Ay. Tetangga membeli kulkas, awak yang kedinginan. Betul apa tidak? Betul kata Ibu. Bayangkan, maaf, nauzubillah, kolor laki dibuat lap. Ini mau wirid Yasin, ini mau wirid Yasin. Datanglah orang tuh ke dapur. Bu, biar saya bawa tehnya. Tengok melap pakai. Ya, sebentar ya. Sebentar. Terbayang kita tuh cuman aja. Langsung dia permisi. Aku balik dulu, Bu, ya gitu. Terus aku balik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan hadis nomor 263. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, bisanadihi, dengan sanadnya. Sanad artinya silsilah periwayatan. Ustaz Somad dapat dari mana? Dari guru saya. Guru Ustaz dapat dari mana? Dari gurunya. Itu namanya sanad. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Dirhamun, satu dirham. Sabaqa, lebih mendahului. Mi'ata alfi, mi'ata 100, alfi 1000, mi'ata alfi 100.000. Satu dirham dengan 100.000, mana yang banyak? Memang kalau kepanasan ini payah ngitung memang. Satu dirham dengan 100.000 dirham, mana yang banyak? 100.000. Tapi kata Nabi, sabaqa dirhamun, satu dirham, sabaqa, bisa mendahului, mengalahkan mi'ata alfi dirhamin, mengalahkan 100.000 dirham. Loh, kok bisa? Dirham itu apa? Dirham itu duit logam, terbuat dari perak, namanya dirham. Kalau terbuat dari emas namanya dinar. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat namanya Ustadz Al-Nof Dinar, berarti dia punya duit emas. Tak ada duit kertas zaman dulu. Duit kertas yang pertama kali membuat Amerika, karena takut emas dipakai rusak. Alat tukar itu berubah jadi kertas sejak Amerika punya. Dulu pakai barter. Asam di gunung, garam di laut. Orang gunung tak punya garam. Macam mana kita mau beli ikan? Saya orang gunung bertanam ubi. Pergi ke pantai beli ikan. Tak ada duit. Maka pakai cara barter. Lalu kemudian berkembang teknologi pakai duit. Duit emas namanya dinar. Sekeping duit dinar itu beratnya 4,25 gram. Ingat tuh. 4,25, 4,25, 4,25, 4,25. Siapa yang punya 20 keping,
Siapa yang punya 20 keping, wajib zakat 2,5%. 4,25 kali 20 keping. Berapa? 85 gram. Itulah asal nisab zakat. Siapa yang punya pendapatan 85 gram dalam 1 tahun, kena zakat 2,5%. Jamaah bingung. Dari mana dapat 85 gram? Zaman Nabi kan tak ada gram-gram. Ternyata digali tanah-tanah itu ketemu duit dinar. Ditimbang 1 kepingnya 4,25 gram. Kali 20 keping sama dengan 85 gram. Sekarang tak pakai emas, diduitkan. 85 gram emas itu sekarang kalau dirupiahkan 1 gram 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Ibu yang berpenghasilan setahun 70 juta kena apa tidak? Tak kena, karena di bawah 85. Kalau penghasilannya 87 kena, karena di atas 85. Dari mana datang angka 85? Dari 4,25 kali 20. Ingat baik-baik, ini nanti keluar dalam UAS ujian akhir semester. Itu dinar. Kalau dirham, 1 keping duit dirham itu 2,957. Kalau payah ngingatnya 3 gram. 1 dirham 3 gram. Berapakah 1 keping dirham itu sekarang? 1 gram perak. Saya tanya sama tukang cincin. Berapa 1 gram perak? 70.000. 1 keping itu 3 gram. Berarti 1 keping berapa kalau dirupiahkan? 210.000. Beda sama dinar. Kalau 1 keping dinar 4,25. Berarti kalau dirupiahkan 4.250.000. Ini berefek kalau salah hitung waktu menimbang rambut anak. Anak lahir, dicukur rambutnya, ditimbang, bersedekah seberat dinar apa seberat dirham? Jangan salah dengar. Seberat dinar Pak Ustadz. Lahir anak tuh gondrong. Ya kalau rambutnya tipis. Rambutnya panjang. Kalau dinar emas, kalau dirham perak. Nah, dalam hadis ini yang disebut dirham apa dinar? Dirham. Katanya 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Ini penjelasannya. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Sahabat pun bingung, sahabat bertanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Qala Rasulullah menjawab, rajulun lahu malun katsirun. Ada orang yang punya harta banyak, kasir banyak. Akhadha min urdihi mi'ata alfi dirham. Diambilnya dari hartanya itu 100.000 dirham. Tasaddaqa biha, bersedekah dia. Dia memang orang kaya, duit dia banyak. Dibukanya petinya, diambilnya 100.000 dirham. Sedekah dia. Tapi ada rajulun laisa lahu illa dirhamani. Ada seorang, dia tak kaya, dia cuma punya duit 2 dirham. Fa akhadha ahadahuma, diambilnya 1 dirham, fatasaddaqa bihi, diambilnya 1 dirham dia sedekah, yang 1 dirham lagi untuk makan. Mana yang lebih banyak? Yang 1 dirham atau 100.000? Nyambung atau tak nyambung? Paham atau tak paham? Satu orang santri, kau paham jelaskan dulu. Satu orang. Kenapa yang 1 dirham itu lebih banyak daripada 100.000 dirham? Kenapa 1 dirham itu mendahului, mengalahkan 100.000 dirham? Nah, ceritakan dulu biar didengar ibu-ibu ini.
Jelaskan dulu detailnya, cemana ceritanya. Cemana ceritanya? Ceritanya orang, ada kau tengok santri pesantren Az-Zahra, ada, pernah orang itu bercakap? Enggak. Diam aja, diam aja. Orang ibu-ibu ini mau dengar juga. Paham tak kalian hadis tadi? Apa pahamnya? Ceritakan. Biar didengar ibu-ibu. Kalau banyak berbagi, biasa. Orang kaya, satu peti duit dia, diambilnya 100.000. Biasa. Tapi ada orang cuman punya 2 keping, sekeping untuk makan dia, sekeping dibagi. Itu luar biasa. Paham ibu penjelasan dia? Pak, kata ibu lebih paham pula kami dia daripada Ustaz lagi. Ustaz bercakap lama kali kami tak paham. Dia bercakap sikit aja paham kami Pak Ustaz. Doakan anak-anak santri ini supaya, tunggu dulu belum kusebutkan lagi. Cepat aja nih, amin amin amin. Supaya mereka hafal Quran, paham Quran. Nah itu. Hah? Rambatan, batu sangka. Oh, pulang ke kampung, pulang Basamo. Insya Allah, salame, pai salame pulang. Jadi kalau ada orang kaya bersedekah banyak itu biasa. Tapi kalau ada orang duitnya 10.000, 5.000 bersedekah, 5.000 untuk lontong sayur pagi, luar biasa. Saya tinggal di asrama waktu di Mesir. Asrama ini kamarnya 3. Kamar yang depan ini saya dengan Ustadz Misran. Kenal Ustadz Misran? Pimpinan pondok pesantren Aufia di Rumbai. Kamar yang satu lagi orang Jawa sama Ustadz Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud. Yang kamar satu lagi orang Moro Filipina, namanya Asnawi, sama orang Thailand. Jadi satu rumah tuh 4 negara kan. Jadi saya jadwal masak hari itu. Saya buka buku belanja, saya tengok tinggal 10 pon lagi. 10 pon itu sekitar 50.000 rupiah. Alhamdulillah 10 pon. Mau beli beras sore. Sore pas saya mau masak, saya buka buku tuh. Tak ada duit tuh lagi. Mengadu saya ke Ustadz Misran. Dia ketua rumah. Bang, dia angkatan 94, saya 98. Bang, aku mau masak, duit tak ada. Apa mau kita beli? Tadi siang nampakku masih ada 10 pon. Kata dia, ku pinjamkan sama orang. Kenapa bang pinjamkan? Makan apa kita? Kita masih ada makruna. Makruna itu mie Spanyol yang besar-besar macam usus ayam. Kita di lemari masih ada makruna. Kawan kita itu tak ada sama sekali. Lama saya terdiam. Akhirnya kami masaklah makruna itu, tak makan nasi. Mereka udah lama di Mesir, makan gandum itu biasa. Saya kalau tak makan nasi tak bisa. Saya kalau makan gandum tuh perut saya kenyang, tapi otak saya tak bisa bekerja. Tak biasa. Dari kecil makan nasi. Ibu kalau anak-anak ini kalau bisa jangan dibiasakan makan nasi. Supaya nanti kalau dia kuliah ke Eropa, ke Arab, dia biasa makan roti. Biasakan makan roti. Kalau mau tak mau keluar banyak duit, biasakan makan rumput. Masalah kita, dari kecil dibiasakan makan nasi. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Makan mie pun pakai nasi. Tiba-tiba setelah kita tua, dilarang makan nasi. Boleh makan nasi. Jumpa saya sama sepupu saya. Saya kasih sotong, tak mau. Saya kasih udang, tak mau. Saya kasih kepiting, kata dia kolesterol. Saya bilang dulu kita waktu kecil, makan udang kecil pun payah. Sekarang udah ada duit, makan udang besar nih, kenapa tak dimakan? Kolesterol. Makan aja, tak ada kolesterol tuh saya bilang. Ini makannya. Habis itu baru kumat kolesterolnya.
Apa kata dokter? Kambing mengandung kolesterol. Mana ada kambing mengandung kolesterol? Yang ada itu kambing mengandung anak kambing. Sekolah sampai S1 tuh 14 semester. Diajarkanlah pula kambing mengandung pembodohan. Jadi jelas tadi bahwa yang dilihat bukan angkanya, tapi kenapa orang itu sampai bisa mengalahkan hawa nafsunya, padahal dia tak punya apa-apa. 2 dinar cuman dia punya. 1 dinar untuk makan, 1 dinar untuk sedekah. Itulah yang hebat luar biasa. Mudah-mudahan ibu termasuk orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Amin. Ibu kalau punya banyak duit, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu kalau punya banyak duit, ibu mesti pikirkan untuk akhirat. Karena kalau tak berpikir untuk akhirat, nanti duitnya akan dipikirkan untuk beli tas baru, baju baru, mobil baru, branded. Apalagi sekarang orang semuanya flexing. Yang ditonton bini artis, anak artis, cucu artis, oma artis, nenek artis. Maka kepala kita ini mesti dipikirkan untuk agama. Kepala saya ini sekarang berpikir cemana masjid selesai, cemana asrama selesai, supaya pindah dari sini ke masjid, pengajian sore tak panas-panas lagi. Udah 3 tahun kita udah ngaji sini. Mudah-mudahan 2024 ini selesai, pindah kita ke masjid. Karena kalau tak gitu kepala saya ini berpikir macam-macam tentang dunia. Fa idza faraghta fansab. Kalau selesai dari satu masalah, fansab, cari masalah yang baru. Tapi masalah agama, jangan masalah dunia ini. Kalau dunia ini tak pernah selesai dunia ini. Kapanlah selesainya masalah dunia ini Pak Ustadz? Kiamat. Baru selesai masalah dunia ini. Sekarang muncul pula masalah pilpres. Habis pilpres ini, putaran kedua. Habis putaran kedua, pilgub pilkada. Habis pilgub pilkada, datang COVID-21. Mana pernah selesai masalah dunia ini? Saya Pak Ustadz nantilah ikut pengajian kalau udah selesai masalah. Sekarang anak saya sekolah. Nanti insya Allah kalau dia kuliah selesai masalah. Pas kuliah dia makin besar masalah, biaya kuliah makin tinggi. Nantilah Pak Ustadz kalau dia udah nikah selesai, biaya nikah sewa hotel lagi. Nantilah kalau udah punya anak selesai nih Pak Ustadz. Rupanya anak itu menikah, punya anak, bertambah pula beban kita. Dititipkannya pula anaknya itu ke kita. Betul tak yang saya cakapkan? Nah, mengaku semua orang nih. Jangan pernah kalian pikir masalah ini selesai. Kalian yang santri ngapal Quran, kalian pikir, ini aku susah di pondok ini, nanti kalau tamat ditanyalah ibu-ibu nih. Dunia ini bukan makin tua kita bukan makin hilang masalah, makin banyak masalah. Ya kan Bu? Ya. Tengok. Kalian cuman yang kalian pikirkan makan kalian. Itu pun dan dimasakkan. Tapi kalau udah ibu nih ya, makan laki lagi. Makan anak lagi. Dibuatkan teh katanya kurang manis. Ditambah gula katanya terlalu kemanisan. Mau dibuangkan takut mubazir. Mau dikasihkan ke dia mukanya macam jeruk perut dipijak gajah. Kalian pikir enak hidup ini? Kok gitu mati aja lah Pak Ustadz? Jangan. Tak boleh kita pilih mati. Hidup ini indah bagi siapa yang menikmatinya. Kenikmatan itu bukan masa lalu. Masa lalu sudah lewat. Bukan pula masa akan datang. Masa akan datang kita tak tahu. Nikmatilah yang ada sekarang. Banyak orang tak bersyukur karena terlalu melihat masa lalu dan terlalu melihat masa depan. Maka syukuri aja yang ada sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ustadz tuh bilang bersyukur. Dia waktu dengar tuh mengantuk. Pas pulang ditanya lakinya, apa kata Ustadz Somad tadi? Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah akibat mengaji sambil mengantuk. Makanya kalau dengar pengajian, kalau dengar, kalau tidur, tidur.
Jangan antara tidur sama jaga. Saya tak pernah marah sama jamaah yang tidur. Karena kalau jamaah itu tidur, itu artinya pengajian itu sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nama kitabnya Sunan Nasai. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Wal Hakim, hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. 3 imam menyatakannya sahih. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Jangan ragu, hadis ini hadis sahih. Nanti kalau ada ustadz yang menyampaikan hadis, tanya dia, "Ustadz, mohon maaf ya, ini hadisnya sahih, hasan, dhaif, maudhu." Kok ngetes-ngetes saya? Saya bukan ngetes, mau nanya aja Pak Ustadz. Ustadz bisa jawab apa enggak? Ngetes lah itu, kata dia. 264. An Ummi Bajid. Ada periwayat namanya Ummi Bajid. Perempuan. Kenapalah ulama itu banyak laki-laki? Siapa bilang? Nih periwayat hadis perempuan. Ummi Bajid radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau laki-laki yang ada cuma ha dan hu, tak ada he. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Annaha qalat, dia berkata, "Ya Rasulullah, innal miskina, sesungguhnya orang miskin, la yaqumu ala babi, berdiri di depan pintu rumah saya minta makan. Fama ajidu lahu syai'an, ku cari-cari ke dapur, tak ada beras, tak ada ikan, tak ada yang bisa ku kasih untuk dia. U'tihi iyahu, kain tak ada, makanan tak ada, duit tak ada, apapun tak ada yang bisa ku kasih sama orang miskin itu. Faqala laha Rasulullah, Rasul berkata, apa kata Nabi SAW? Kalau kau tidak ada, illam tajidi, kalau tak ada, illa zilafan muharraqan, cari gandum, cari beras, cari ikan, tak ada. Yang ada cuman zilafan muharraqan, kaki kambing yang dibakar. Pernah ibu makan kaki kambing? Kaki kambing makanan yang paling termurah. Dicuci, dibasuh, dibakar, dikerok bulu kambing kulitnya itu biasanya di sop. Yang ada cuman kaki kambing yang dibakar. Fadfa'ihi ilaihi fi yadihi, maka serahkanlah itu kepada orang miskin yang tak makan itu. Artinya apa? Apa makanan yang ada di dapur, kasihkanlah kepada fakir miskin. Yang ada cuma sambal belacan Pak Ustadz, kasihkanlah. Pakai nasi. Bukan berarti bagi orang tak suka, mungkin bau, busuk. Tapi bagi orang yang suka, jangan sampai dia balik sia-sia tak dapat apa-apa. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa sahhahahu wa Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Kita ngajinya sampai jam 5.30. Habis itu saya jawab pertanyaan sampai jam 6. Kertas-kertas sudah dibagi. Ibu kebetulan di rumah itu cuman ada ikan asin 1 ekor. Datanglah orang minta, "Assalamualaikum Bu, aku dari pagi tak makan." Ibu kasihkan ikan asin itu atau ibu simpan? Ikan asin 1 ekor. Datang orang miskin di depan minta, ibu kasih atau ibu simpan? Kalau saya bagi ikan asin itu 2. Kau mau ekornya apa kepala? Kasihkan dia setengah, kita setengah. Kata Nabi, ittaqin nar,
Jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah kurma. Ambil kurma sebelah. Sebelah ke mulut dia, sebelah ke mulut kita. Bersedekah walaupun sikit. Maka ada ungkapan, sikit tanda teringat. Kok sikit kali kau bawa kuehnya? Sikit tanda teringat. Kalau banyak, makan sendiri. Wa fi riwayatin libni Khuzaimah. Ada satu riwayat dari Ibnu Khuzaimah, kata dia, la tutarud di sailiki. Jangan tolak orang yang minta-minta. Jangan sampai dia pulang dengan tangan hampa. Apa yang ada kasih sama dia. La taruddi sa'ilaki, jangan kau tolak orang yang meminta, walau bizilafin muharraqin, walaupun hanya dengan kaki kambing yang dibakar. Ada di jalan Kamboja ini orang ngetuk-ngetuk pintu minta-minta. Ada. Kalau ada, siapkan makanan di rumah. Entah kue sebiji, supaya jangan sampai dia kecewa. Saya udah tak makan 2 hari bu, turun saya tadi di depan, kasih dia. Alah cuman segini, kata dia. Kau syukur ku kasih. Daripada ku kasih kau lem tikus. Kadang orang yang minta ni gitu, dia di lampu merah tu, dikasih 1000, campakkannya pula. Itu sindikat. Yang di lampu-lampu merah itu sindikat. Bagaimana dia jam 5 subuh udah ada duduk di situ? Siapa ngantar dia? Nanti jam 5 sore ada yang menjemput dia. Kalau saya pejabat, saya tangkap itu semua. Letakkan di asrama PON. Di Rumbai itu kan ada asrama kosong. Masukkan situ. Suruh dia buat keset kaki. Kasih kursus menjahit. Buat baju anak-anak sekolah. Kasih dia buat kursus menjahit. Buat kursus masak. Daripada di situ menggendong anak-anak kecil. Anak-anak kecil digendong. Sindikat. Kasihan. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Yang bisa menyelesaikan itu pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang soleh. Wazilaf, zilaf artinya bikasril mim, bikasril mu'jamah, zilaf. Wa fathil lam, lamnya baris atas, zilaf. Thummal fa lil baqar wal ghanam. Zilaf artinya kaki lembu, bakar, wal ghanam kaki kambing. Kaki lembu, kaki kambing, bimanzilatil hafir lil faros. Kaki lembu, kaki kambing, kaki kuda. Yang dibakar, dikupas, isinya biasanya dibuat sup. Kuahnya itu dimakan. Bagi yang suka. Di Mesir dijual itu, sup kaki kambing. Habis dimakan tuh banyak lemak-lemaknya. Saya termasuk yang tak suka makan lemak-lemak. Mbelenger kata orang Jawa. Mbelenger, ngerti bu? Mbelenger. Kalau bahasa Melayu kembang tengkuk. Tapi ada orang suka. Gazebo. Ada orang suka. Nah, kalau saya tak suka. Saya kalau makan daging mesti kering. Kalau panggang ikan dibakar kering. Kalau dibuka kulit putih tak lalu. Ikan pun gitu. Kalau pergi saya ke tempat jual ikan bakar, saya minta belah. Belah tengah tu bang. Buat dia tipis, bakar kering. Nah, kalau pulang saya kemarin ke kampung mak saya Kenduri. Saya setiap setahun sekali pulang. Di manalah kita ngobrol bang? Saya tanya sepupu-sepupu saya. Ayo ku bawa kau naik bot 1 jam. Nanti kita sampai ke pulau tak ada orang. Di situ kita ngobrol. Naik bot kami 1 jam sampai ke pulau. Begitu kami duduk, berdatangan bot-bot lain. Berdatangan bot-bot. Kami udah mau marah. Kenapa kalian ikut kemari? Kok bisa bocor ini? Udah mau marah. Rupanya orang itu datang bawa ikan pari. Bawa ikan senangin. Bawa ikan gembung. Bawa udang. Bawa kepiting. Dinyalakannya api. Tak jadi kami marah. Nyalakannya batok kelapa,
Diletakkannya ikan itu di atas, tup, 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 angkat. Begitu dibuka, berdarah lagi. Tak lalu saya makan. Saya bilang, saya tak bisa makan. Saya mesti makan yang kering. Orang tuh enak aja dicoleknya. Sedap Ustaz, sedap gitu deh. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain seleranya. Tak bisa dipukul rata semua manusia. Jadi kaki kambing yang dibakar, dibuang kulitnya, direbus, makanan paling rendah di zaman itu. Kalau ada itu di dapur, kasihkanlah. Tempat kita kalau udah punya kaki kambing, udah hebat itu, berarti dia habis makan kambing. Tapi di Arab, makan kaki kambing itu murah, biasa. Kita lanjutkan hadis 265. Fihi hadisu Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, fi sab'ati alladhi yudhilluhumullah fi dhilli arsyih. Nanti di akhirat itu macam orang tak dapat payung. Kepanasan di akhirat itu. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin, orang yang bersedekah fa akhfaha, dia sembunyikan, tak tahu orang lain. Hatta la ta'lama shimaluh, sampai tangan kirinya tak tahu, ma tunfiqu yaminuh, apa yang dikasih tangan kanan. Jangan gara-gara hadis sore ini ibu kok bersedekah tangan kirinya masuk kantong terus. Terus ditanya, kau kenapa kau tiap sedekah tangan kiri kau masuk? Tadi kata Ustaz Somad, bersedekahlah tangan kanan sampai tangan kiri tak tahu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya tangan kanan, tangan kiri ini kan dekat ini. Maksudnya orang dekat kita pun tak tahu. Jaga rahasia. Itu maksudnya. Saya Pak Ustadz, memang selalu saya jaga rahasia saya supaya orang tak tahu. Kenapa? Karena sedekah saya 2.000. Kalau 200.000 saya umumkan. Pak pengurus jangan tulis nama saya, tulis dinding. Siapa? Hamba Allah. Rupanya 5.000 perak. Parkir aja sekarang 2 jam udah 10.000. Mau masuk surga 5.000. Hadis yang terakhir 266. Hadis 265 ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis terakhir. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Sana'i'ul ma'ruf, orang yang berbuat baik, taqi masari as-su', menolak mati su'ul khatimah. Ibu kalau buat baik, cakap baik, niat baik, insya Allah matinya husnul khatimah. Saya tadi pagi pergi buka handphone, dapat video orang mati sakau sedang pesta. Perempuan, anak gadis, overdosis, mati su'ul khatimah. Bagaimana supaya kita dapat husnul khatimah? Kata Nabi, Sana'i'ul ma'ruf, orang yang buat baik, taqi masari as-su', selamat dari mati su'ul khatimah. Kalau ada kawan, jiran, tetangga 3 hari 3 malam tak mati-mati, bawakan daun kelor, pukulkan ke mukanya. Tetangga saya udah pukul daun kelor tak mati Pak Ustadz. Malam-malam saya bawakan batang kelor. Kalau takut anaknya tersinggung, daun kelor itu di blender. Airnya diusap. Jangan disemprotkan. Ya, airnya usap. Air apa nih Bu? Kata dia. Diam aja lah mulut kau. Usapkan ke. Kalau bertanya juga dia lagi, usapkan pula ke mulut anaknya. Kadang orang ini udah ditolong, tak tahu ditolong. Mungkin muda-mudanya dulu dia mau cantik nampak lakinya, dimasukkannya intan, dimasukkannya emas, biar supaya cantik. Pas mau mati payah, disiramkan air kelor tuh, keluarlah emas tadi. Siapa yang memasukkannya ke dalam? Jin.
berkawan sama jin. Kalau ada ibu yang dulu pernah dimasukkan, keluarkan sekarang. Balik dari sini nanti, ambil daun kelor, basuhkan ke muka. Keluar emas tuh, kasihkan ke saya biar saya jual. Ya kalau keluar segini, kalau keluar sekilo, full gitu. Jadi biasanya begini ini orang-orang tua-tua dulu-dulu. Kalau sekarang tak pakai emas lagi dia, pakai skincare. Muka putih, leher hitam. Wasadaqatus sirri, sedekah yang sirri, sir artinya rahasia. Sedekah yang sirri, tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan marah Allah. Macam mana supaya Allah tu tak marah sama kita? Sedekah diam. Wasilaturrahim, silaturrahim tazidu fil umuri, silaturrahim menambah umur. Jadi ibu kemari 4 kali, Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4, Jumat 5 ada sini. Ada Jumat 5. Jumat 5 pun datang juga. Tambah lagi subuh Rabu. Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Jadi kita bersilaturahim di Jalan Kamboja ini 9 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4, Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4, tambah kalau ada 5, 9 kali. Abdul Somad kasih jadwal untuk orang Jalan Kamboja sebulan sebanyak 9 kali. Cukup apa tak cukup? Cukup. Tak ada alasan orang rimbo panjang Jalan Kamboja. Apa itu Ustaz Somad itu? Ceramahnya ke Brunei, ke Sabah, ke Sarawak, ke Malaysia. Di Jalan Kamboja tak ada dia ceramah. Kau yang tak datang. Sudah masuk tahun ketiga kita pengajian di sini. Ibu-ibu alhamdulillah datang. Bapak-bapak datang. Walaupun pengajian ini pengajian ibu-ibu. Makanya bapak-bapak itu tak dapat tempat duduk. Duduk di situ. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani bisanadin hasan, sanadnya hasan, sanadnya sanad hasan, sahih hasan, di bawah sahih hasan. Itulah hadis kita. Selanjutnya pertemuan Jumat bulan Maret nanti 267. Kita jawab pertanyaan sampai jam 6. Habis itu pulang siap-siap salat maghrib. Ada istilah di masyarakat, mulut orang tua ni asin. Apa yang disumpahnya terkabul. Apakah berlaku sumpah orang tua posisinya dalam keadaan salah, berdebat dengan anaknya. Anaknya ingin membenarkan tapi malah disumpahnya. Kusumpah kau jadi monyet, katanya. Apakah terkabul doa orang tua itu? Kalau niat anaknya itu baik, amar ma'ruf nahi mungkar, caranya baik, maka tak dikabulkan Allah. Karena Allah hanya mengabulkan yang baik-baik saja. Kalaupun dikabulkan Allah, ada hikmah di baliknya. Nah, itu dia. Kalaupun dikabulkan Allah, di baliknya ada hikmah. Mana contohnya Pak Ustadz? Cakap orang tua tak baik, dikabulkan Allah. Ada laki-laki namanya Juraij. Siapa namanya? Juraij ini kerjanya beribadah aja. Makanan diantar, pakaian diantar, tak pernah dia keluar. Datang emaknya memanggil, ya Juraij, dia diam tak menyaut.
Ya Juraij, dia diam tak menyaut. Panggil ketiga kali, ya Juraij, dia diam tak menyaut. Apa kata maknya? Allahumma la tumithu hatta turihi wujuhal mumisat. Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Kira-kira cakapnya ini baik apa tak baik? Jangan matikan Juraij sebelum biji matanya menengok wanita tuna susila. Menengok wanita tuna susila mana baik? Dikabulkan Allah apa tidak? Kabulkan. Datanglah perempuan hamil. Siapa yang menghamili kamu? Kata dia, yang menghamili aku Juraij. Tapi sebetulnya ada hikmah di balik itu. Allah mau kasih tahu bahwa orang berbakti pada orang tua, ahli ibadah, doanya tetap makbul. Begitu anak itu lahir, ditusuk Juraij perut. Siapa bapakmu? Anak itu menjawab, Ra'il ghanam. Ra'il ghanam. Bapak saya pengembala kambing. Selamat dia. Tapi tetap juga terkabul doa. Jadi tidak mungkin Allah mengabulkan yang buruk. Kalaupun terkabul, ada hikmah. Ibu, jangan cakapkan yang buruk-buruk ke anak. Jangan manggil anak, anak hantu. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau dia pandai, ya mama hantu, katanya. Panggillah dia yang baik-baik. Penghafal Quran. Anak soleh. Penghuni surga. Itu adalah doa. Panggilan adalah doa. Ada saudara saya. Kecil kali ke kertasnya ini. Ada keluarga saya, di keluarga kami dia terbilang mampu. Sama orang lain dia sangat royal. Tapi sama saudara sendiri dia sangat perhitungan. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Kita ini disuruh bersedekah ke siapa duluan? Keluarga dulu. As-sadaqatu 'alal qurba, as-sadaqatu 'alal fuqara, sedekah. Bersedekah kepada orang miskin nilainya cuma satu. Was-sadaqatu 'alal qurba sadaqatun wasilah. Bersedekah kepada keluarga nilainya dua. Sedekah dan silaturahim. Ada kerabat sekaligus tetangga, dia dulu. Ada tetangga tapi bukan kerabat, level 2. Ada kerabat yang bukan tetangga. Yang paling dekat yang ring 1, kerabat dan tetangga. Habis itu baru kerabat yang bukan tetangga. Habis itu baru tetangga yang bukan kerabat. 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Itu tetangga kita. Jadi saya tinggal sini, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana, 40 ke sana. Tak boleh ada orang miskin. Kalau sampai ada orang tak makan di kampung ni, la yabitu syab'anan, tidak boleh tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya kelaparan. Itulah perlunya kita bersilaturahim, tahu. Ustazah ni saya minta berkeliling. Datang laporan. Yang ini Ustadz, anaknya kecil, tidak minum susu karena tak ada duit beli susu. Dikasih anak minum teh manis. Bahaya, tak boleh bayi kasih teh manis. Suruh ustazah datang, bawakan. Yang ini kerjanya begini, tak ada cukup. Yang ini meninggal suaminya. Yang ini dikasih santunan. Saya tak keliling. Ustazah suruh cari keliling. Tidak boleh ada orang tak mampu. Jangan sampai Ustaz Somad bagi ke suku Talang, ke Bagan Benio, lingkungan sendiri tak ada. Ustaz Somad ceramah ke sana kemari, di jalan Kamboja sendiri tak ada, tak ada. Kita pengajian di jalan Kamboja, pengajian juga tempat lain. Berbagi di tempat lain, berbagi juga di sini. Kalau ada yang takut, malu, lapor ke ustazah. Saya segan ngadap Ustaz Somad, lapor ke ustazah. Kedua orang tua sudah meninggal. Kebetulan almarhum ayah PNS. Jadi saya dapat pensiunan. Apakah saya wajib mengeluarkan zakat mal?
Kalau seorang ayah meninggal, keluar pensiunnya, siapakah yang berhak menerimanya? Yang pertama istri 1/8 kalau ada anak. Yang kedua anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Sisanya anak perempuan. Tak boleh diambil satu anak, tak boleh diambil satu istri, karena itu terhitung warisan. Apakah saya mengeluarkan zakat? Ya. Ini dapat dari pensiun ayah, ini dapat dari kebun sawit, ini dapat dari hasil jualan, ini dari SPPD keluar kota, uang tunjang, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Gabungkan semua total, dihitung baru keluarkan zakat. Jangan yang dihitung cuma gaji aja. Ada orang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta, 2,5%. Kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Mudah-mudahan ibu semua pendapatannya setahun 1 miliar lebih. Amin. Keluarkan zakat 2,5 juta. Total semua. Apakah saya salah terlalu larut dalam kesedihan ketika saya dan suami sedang diuji ekonomi sangat berat? Usaha lancar tapi hasilnya tak nampak, dan semakin banyak utang. Apakah ini penegur dosa kami, Pak Ustaz? Kalau kita sakit, tumpur, kecurian, kebakaran, kemalingan, ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa. Kemungkinan yang kedua, sebetulnya ibu sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus. Sudah masuk dalam daftar Jannatul Firdaus. Pas dihitung kurang amalnya. Kata Allah, uji dia. Sehingga ketika dia tabah, cukup amalnya. Jadi cukup gara-gara itu. Ketiga, ada amal yang tak keluar tenaga. Tawaf keluar tenaga. Perang keluar darah. Sedekah keluar duit. Tapi ada amal yang tak keluar tenaga, tak keluar duit, tak keluar darah. Nama amalnya sabar. Allah ingin kita beramal dengan satu amal. Nama amalnya sabar. Yang keempat, orang masuk surga, semua sudah dapat nikmat surga. Allah tanya, hei penghuni surga, apa yang kalian belum dapat? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu ya Allah. Apa itu? Ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Yang dapat ridhaku, orang yang ridha menerima takdirku. Sebetulnya Allah ingin kita beramal dengan amal ridha. Ridha itu apa? Ridha itu tak melawan, itu arti ridha. Ridha, pernah menengok mayat dimandikan, waktu dicucuk hidungnya melawan dia. Begitulah ridha itu. Tak melawan kita, itu arti ridha. Kalau masih melawan belum ridha lagi. Tak melawan, yang kita katakan hanya raditu billahi rabb. Itulah dia ridha. Jadi kalau kita mengalami kesulitan hidup, ada 4 kemungkinan. Jelas apa tak jelas? Jelas. Siapa bilang Ustaz Somad tak jelas? Ada statement mengatakan sulit orang dapat anak karena ada dosa yang menghalangi. Jadi kalau gitu orang yang berzina itu tak ada dosa lah dia. Ini logika apa ini? Ini orang yang berpikir begini mesti diantukkan kepalanya ke tiang. Jadi orang yang berzina dapat anak itu berarti tak ada dosa dia. Makanya beragama itu rasional, berpikir. Allah kasih kita akal. Kurang akal minum ayaka. Tidak ada utak makan utak-utak. Kalau demikian bagaimana yang alim ustazah yang sulit dapat anak? Nabi Ibrahim 86 tahun baru dapat anak. Berdosa rupanya Nabi Ibrahim. Kalau sampai kita menuduh Nabi Ibrahim berdosa, rusak akidah kita. Karena Nabi itu maksum tak berdosa. Allah cuma ingin melihat ibu sujudnya lebih lama.
Allah cuma ingin melihat bapak berdoa meneteskan air mata. Tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Menikah dengan Sarah. Apa kata orang? Sarah mandul, tak akan punya anak. Menikah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Hajar melahirkan anak namanya Ismail. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Setelah umur Ismail 13 tahun, 86 tambah 13 99 tahun, mengandung Sarah. Sarah yang sudah tua, yang kata orang mandul tak punya anak tuh, mengandung Sarah. Lahir anak laki-laki, namanya Ishak. Apabila Ismail lahir 2 kali. Nyari gara-gara aja ibu-ibu. Awak yang ceramah, dia pula yang linglung. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi jangan mudah kita menuduh orang dosa. Padahal hari-harinya ahli rajin ibadah, dosa seberat apa yang bisa menghalangi? Malah sering gak jelas buat dosa, malah mudah dapat anak. Banyak orang tak sholat, tak puasa, bersinnya, hamil istrinya. Tetap ada usaha dan ikhtiar. Kata orang, kau berkusuk di sana pijat dapat pahala. Kau ikut di sana akupunktur dicucuk pakai jarum dapat pahala. Kau minta doa orang soleh sana dapat pahala. Karena ikhtiar dalam amal soleh itu juga termasuk ibadah. Bagaimana hukum imam sesama perempuan? Perempuan, imam, makmumnya juga perempuan. Apakah dia mengeraskan suara? Ya. Salat tarawih, ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada laki-laki. Tidak boleh laki-laki mendengar suara perempuan dalam salat. Kebetulan ibu buat buka bersama. Kemudian habis itu sholat isya dan tarawih. Perempuan panitia semua perempuan. Santri perempuan dengan ustazah, sesama santri perempuan. Kalau saya kebetulan tak ada, mereka sholat sesama dia berjamaah. Kalau zuhur asar tak berbunyi, kalau maghrib isya tetap berbunyi. Ketika di samping rumah ada laki-laki, panggil dia, suruh jadi imam. Kau laki-laki, iya, sini kau jadi imam. Kata dia, aku tak bisa jadi imam. Maka sesama perempuan lah jadi imam. Kalau tak ada laki-laki yang bisa jadi imam. Kalau bisa jadi imam, dia maju jadi imam. Jelas? Dalam sholat berjamaah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Mazhab Syafi'i, makmum wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya, la salata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Kalau tak baca Al-Fatihah tak sah salat. Mazhab apa itu? Syafi'i. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Karena bacaan imam sudah menanggung bacaan makmum. Makmum itu diam aja. Mazhab apa itu? Mazhab Maliki, tengok dulu salat apa. Kalau solatnya solat yang bersuara, maghrib, isya, subuh, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, makmum tak perlu baca Al-Fatihah karena telinga makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau solat yang tak berbunyi, zuhur, asar, maka makmum tetap membaca. Mazhab Maliki. Ulang balik. Santri satu orang. 3 mazhab tentang baca Al-Fatihah bagi makmum. 1. Makmum wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab kedua.
Makmum tak perlu baca Fatihah karena sudah ditanggung imam. Mazhab ketiga. Kalau solatnya bersuara jahar, makmum tak perlu baca. Tapi kalau solatnya sir, makmum membaca karena telinganya tak mendengar. Jelas? Nah, yang tak jelas itu nanti setelah seminggu lagi baru tak jelas. Misalnya dalam keadaan telat, saat imam sudah ruku, masuk ke dalam masjid, Allahu Akbar kata imam. Maka kata hadis, kalau kamu mendapati imam ruku, segeralah kamu ruku. Tapi jangan lupa takbiratul. Ini jangan kena ruku, Allah Akbar langsung ruku, tak sah. Kapan dia pasang niat? Niat takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru takbir intiqal. Takbir yang pindah-pindah itu namanya takbir intiqal, takbir pindah. Takbiratul ihram dulu Allahu Akbar, habis itu dia takbir intiqal Allahu Akbar. Dapat satu rakaat. Mana bacaan Fatihah? Bacaan Fatihahnya ditanggung walaupun mazhab Syafi'i. Walaupun mazhab Syafi'i, kalau terlambat tetap langsung ruku, maka bacaan Fatihahnya ditanggung imam. Jelas? Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Itu imam udah baca Fatihah. Tenang aja, panjang ayatnya itu. Nggak boleh. Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Yang pertama, apakah duit banyak itu cukup? Tidak. Maka dalam hidup jangan banyak kebutuhan. Setiap kita banyak keinginan, pasti banyak pengeluaran, akan banyak hutang. Saya seumur hidup tak pernah berhutang. Waktu kuliah 4 tahun di Mesir tak pernah saya berhutang. Karena saya tak banyak keinginan. Apa yang ada, hidup saya gitu. Saya jadi PNS 2008 sampai keluar PNS 2019 tidak pernah menggadaikan SK ke bank sekalipun. Maka saya dibilang PNS bodoh karena tak mau pinjam duit. Saya tak mau punya utang. Bagi saya hidup biasa-biasa aja. Semakin banyak keinginan, semakin banyak utang, semakin stres. Apalagi hidup sekarang menengok orang mendongak ke atas. Saya termasuk hidup yang biasa-biasa saja. Jadi masalah duit ini jangan sangka orang yang punya duit itu cukup. Tidak. Orang semakin banyak duit, semakin besar keinginan. Dulu, ketika gaji guru rendah, dianggap naik, kasih tunjangan. Ternyata setelah kasih tunjangan tetap tak cukup. Kenapa? Karena dulu waktu rendah dia pakai sepeda motor. Begitu tunjangan dia ambil kredit mobil. Makin stres. Bunyi klaksonnya pun kredit. Maka hidup yang tenang adalah hidup dengan apa adanya. Ada duit beli mobil, tak ada duit pakai motor. Tanya Bu Ides, saya pertama pulang ngajar Bu Ides tuh kampus beliau saya ngajar. Bertahun-tahun saya pakai motor, tetap saya putih. Ngapain kita mesti hidup high class, hebat, mewah, ngutang? Tak pernah saya ngutang. Ada duit saya baru saya beli mobil. Dikasih orang saya duit 50 juta. Ustadz, ini kami kumpulkan 50 juta, Ustadz ambil. Tak mau saya. Ambillah Ustadz, kami ikhlas. Tak mau saya ambil. Untuk Ustadz belikan ke mobil. Tidak, aku bilang. Kenapa? Karena saya tak mau kalau saya ambil habis itu saya dijengkali orang. Kalau diundangnya saya tak datang. Ustadz dulu kan udah kami kasih duit. Orang tak bisa ngukur saya. Aku tak mau ambil. Datang orang ngasih Kijang Innova ke saya. Saksinya masih hidup lagi. Tidak, saya bilang. Aku tak mau. Aku tak mau ikut hidupku diukur orang. Hiduplah bebas merdeka.
Indak takabek dengan apapun. Jangan jadi Jawi cucu hidung. Cucunya hidung. Kalau tuan pergi ke Kediri, jangan lupa membeli kubis. Kalau anak-anak sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis. Betul kan? Bagaimana caranya bertaubat menghilangkan semua dosa? Caranya pertama mandi taubat. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Habis itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling bagus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dosa kepada Allah diampunkan. Bagaimana dengan dosa kepada manusia? Dua. Kalau terkait utang piutang, barang yang belum balik, balikkan, bayar. Pinjam meminjam, balikkan. Sakit hati, minta maaf. Bagaimana kalau dia tak memaafkan kita? Bukan urusan. Yang penting kita minta maaf. Tapi jangan dibilangkan, yang dibilangkan. Maksudnya, aku minta maaf sama kau ya, tapi terserah kau lah, mau maaf, maaf tidak. Bukan, jangan gitu. Bilang, aku meminta maaf. Masalah dia memaafkan, tak memaafkan, itu urusan dia. Yang penting kita minta. Kau udah minta maaf sama dia? Udah Pak Ustadz. Langsung. Enggak, aku DM 3 kali. Mana bisa, datanglah. Bagaimana cara membersihkan hati dari pikiran yang kotor atau sikit negatif? Mulut ini bisa tak dihentikan? Bisa, diam. Tangan ini bisa tak dihentikan? Bisa. Kaki bisa tak dihentikan? Pikiran bisa tak dihentikan? Tak bisa. Mulut bisa, tangan bisa, pikiran tak bisa. Nengok orang lalu, kenapa dia tak bertudung? Pikiran tak bisa. Bagaimana cara menghentikan pikiran? Karena yang membuat kita letih ini adalah, makanya ada namanya rumah tempat meditasi. Tertulis di depan itu, how you can stop your mind. How, bagaimana? You, kamu. Can, bisa. Stop, menghentikan. Your mind, pikiran. How you can stop your mind. Bagaimana kau bisa menghentikan pikiran? Bagaimana cara orang meditasi menghentikan pikiran? Pejamkan mata. Amati nafas Anda. Tarik dalam. Hembuskan. Tarik. Hembuskan. Begitu cara mereka meditasi. Dalam Islam tidak. Bagaimana cara menghentikan pikiran? Berzikir. Makanya mereka yang hafal Quran ini, cara mereka menghentikan pikiran, waktu dia murojaah, hafalan dia satu hari dia hafal 30 juz, satu hari dia ngulang 2 juz. Waktu dia mengulang hafalan, pikiran dia sedang fokus ke Quran sehingga tak mikirkan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Mudah-mudahan anak-anak ibu penghafal Quran sehingga pikirannya sibuk ngapal Quran, tak sibuk memikirkan yang. Dengar orang-orang hafal Quran itu sehat pikirannya karena dia tak mikirkan yang lain. Kalau tidak, sakit pikiran kita. Nengok, apalagi rumah rapat-rapat. Nengok tetangga rumah baru. Ay. Nengok tetangga mobil baru. Ay. Nengok tetangga bini baru. Ay. Tetangga membeli kulkas, awak yang kedinginan. Betul apa tidak? Ah, betul kata Ibu. Indak disiko, ditampek lain. Jadi cara menghentikan pikiran adalah dengan berzikir.
Zikirnya Pak Ustadz, terserah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Di Riau ini ada sorga. Pernah ibu ke sorga? Surau Gadiang. Sorga namanya, Surau Gadiang. Jadi saya nyetir ke Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Sampai di Surau Gadiang, nampak kelipah-kelipah tarekat Naqsabandiyah Besorban. Saya buka kaca, kelipah, ayo sama aku. Kalian satu hari berapa kali berzikir kelipah? 5 Ustaz. Sikit betul, 5.000 Ustaz. Zikirnya sehari 5.000. Itu maka orang Rokan Hulu yang tua-tua kelipah itu tak banyak cakap, diam. Tanya satu, jawab satu. Apa kabar kelipah? Sehat. Kenapa? Dia mengajar restorannya. Allah, 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 Allah di sini, Allah di sini, Allah di sini, Allah, 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 Allah. Kalau mau tidak banyak pikiran, maka berzikir. Baca Quran zikir, solawat zikir, tahlil zikir, tahtim zikir, baca yasin zikir, pengajian pun zikir. Pengajian ini zikir. Waktu ibu sedang ngaji nih, sempat mikirkan tetangga, kawan, artis, siapa yang jadi cerai, siapa yang tidak, ada pikir? Kan tidak kan? Nah itu maka pengajian ini disebut dengan majelis zikir. Jadi saya itu pisah aja nih, semenjak, udah jam 6, cepat betul waktu ini. Semenjak ibu saya meninggal, keluarga dari ayah saya dekat semua. Sementara dulu mereka jauh dari kami. Karena saat ini kami buka usaha. Salahkah saya benci pada mereka? Tak boleh. Dulu waktu makku hidup tak ada kalian datang. Sekarang makku mati, usaha kami maju, kalian dekat. Tak boleh. Masalah dia jahat itu urusan dia sama Allah. Jangan gara-gara orang jahat kita jadi. Lalu apa beda kita sama dia? Dia jahat, urusan dia sama Allah. Kita tetap buat baik. Tapi dia Pak Ustaz sama mak kami begitu. Itu urusan dia sama Allah. Jadi pahala untuk mak kalian. Tetap buat baik sama dia. Dilemparnya mak kami pakai batu Pak Ustaz. Lempar dia pakai bunga. Kasih dia bunga, belikan dia bunga. Bunga yang kaca dari pasar bawah. Dia bongkak kepalanya. Apa benar menyapu malam hari itu menolak rezeki Pak Ustaz? Tak boleh menjahit malam. Tak boleh menyapu malam. Tak boleh. Saya lama merenung. Kenapa orang dulu melarang menjahit malam? Sekarang baru saya paham. Waktu itu belum ada listrik, takut tercucuk. Kenapa tak boleh menyapu malam? Tak nampak sampahnya, mana yang udah, mana yang belum. Jadi orang dulu tuh rasional. Jangan salahkan orang dulu. Itu salah, nenek moyang kita bodoh. Pintar anak nenek moyang kita. Cuman kita tak menangkap. Nah, jadi sekarang setelah terang benderang, menyapulah. Tak apa-apa. Apalagi dia pakai vacuum cleaner. Habis semua waktu membersihkan kamar disedot pakai vacuum cleaner. Lakinya pun hilang. Mana laki tadi? Mana laki tadi? Udah masuk ke vacuum. Bagaimana menggunakan pakaian sementara dipakai lap? Itu juga katanya menolak rezeki. Saya kurang setuju kalau baju singlet kain dijadikan lap di dapur. Bagusnya tak usah. Sedekahkan, bagikan ke panti kemana. Jangan dijadikan lap karena kurang baik, negatif, tak elok. Kalau kain tak apa-apa, kain panjang dijadikan alat ngepel tak apa. Bayangkan, maaf nauzubillah, kolor laki dibuat lap. Ini mau wirid yasin, ini mau wirid yasin. Datanglah orang tuh ke dapur. Bu, biar saya bawa tehnya. Tengok melap pakai. Iya, sebentar ya. Sebentar. Hah? Terbayang kita itu cuman aja. Langsung dia permisi, aku balik dulu Bu ya gitu. Terus aku balik gitu. Tahu Gus Dur? Gus Dur itu lebih dulu ke Mesir. Dia belajar di Kairo.
Setahun dia di Mesir, datanglah anak Kiai Gontor, namanya Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkashi. Bertamu ke rumah Gus Dur. Gus Dur ini orangnya kan bercanda. Dibelinya, maaf cakap, dibelinya sempak baru. Baru dari toko. Habis itu dibawanya ke ruang tamu, ngelap gelas. Minumlah katanya. Itu cara dia. Tapi dia bercanda, bergurau. Sedangkan yang baru pun orang berpikir mau minum. Apalagi lah yang bekas. Ustadz, pertanyaan dari anak saya kelas 1 SD. Nyamuk itu nanti masuk surga apa masuk neraka Pak Ustadz? Tolong tanyakan ke Ustadz Somad. Jadi semua binatang, anak-anakku, anak-anak kelas 1 SD yang bertanya ke nyamuk, karena dia ini kan selalu digigit nyamuk. Jadi dia mau Allah tuh adil apa tidak, memasukkan nyamuk dia ini ke neraka. Jadi anak-anakku, anak kelas 1 SD yang ini kawan kalian bertanya tentang nyamuk. Semua binatang ini nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Ayam, itik, nyamuk, semua bangkit. Lalu kemudian dengan satu kalimah Allah mengatakan, kunu turaban, wahai semua binatang berubah kalian jadi tanah. Maka nyamuk, kucing, ayam, harimau semuanya berubah menjadi tanah. Waktu itu orang kafir berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu, andai aku jadi tanah. Maksudnya andai aku dulu binatang, waktu di dunia binatang, maka di akhirat jadi tanah. Maka nyamuk yang menggigit kau itu nanti jadi tanah. Jelas? Bagaimana hukum kita sebagai perangkat desa RT RW mendapat atau diberi uang dari orang yang telah dibantu seperti menyelesaikan surat tanah, namanya gratifikasi. Kira-kira kalau kita tidak jadi pejabat, apa mungkin dia mengasih duit? Itu kan karena jabatan kan? Makanya sekarang kalau ada pejabat anaknya nikah, itu kado-kado itu diperiksa oleh KPK. Kalau di atas kelayakan, nikah kado 1 miliar, apa mungkin masuk akal? Di luar nurul itu. Tidak sah. Nah, maka dianggap sebagai temuan, diambil KPK. Kertas terakhir. Saat ini saya merasa futur. Futur itu artinya kehilangan semangat, futur. Padahal sedang mengandung. Mudah sekali sekarang ninggalin sholat. Saya takut nanti anak dalam kandungan jadi ikutan malas sholat. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Istrinya futur, kurang semangat, suaminya mesti semangat. Jadi kalau selama ini nyuruh istrinya sholat ya, maka kalau istrinya hamil malas, dia tidak ngomong sholat ya, ditariknya tangan istrinya sholat. Kalau selama ini membangunkannya, bangun. Sekarang membangunkannya, percik kan. Tak juga mempan. Suaminya mesti ada. Nanti kalau suaminya yang futur, istrinya pula yang bersemangat. Itu namanya sunnah tadafu'iyah, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.